kita bisa lihat tentunya dari sisi Aura Phoenix. Mereka akan coba untuk ngamanin ke jungle Karena terlebih dahulu. I think XP lane sih kayaknya penting juga kalau memang mau ngamanin Esmeralda. Karena itu menjadi hero andalan dari ABUBU LALAT. Bulan. Iya. Oh, ternyata Hilda dan Toms. Wow. Ini dua hero tebel yang bakal bisa menghajar ke belakang, termasuk Link bakal kesulitan sampai dia nanti mungkin nge-build ke arah Demon Hunter Sword. Ya, benar banget. Apalagi dengan adanya Hilda, kemungkinan playstyle agresif juga mungkin akan diterapkan untuk mengganggu jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Karamel. Karena kita tahu Karamel ketika tidak bisa ngambilin ke area jungle-nya, sangat sulit bagi seorang Link untuk bisa berkontribusi ke Terizla yang memang naik daun juga. Yes, Finally, auto geprek gaming. diamankan. Bakal nggak tahu ya kalau kombonya sekarang tuh lebih pakai weapon master ya. Terus kayak burst damage yang dikeluarin sama Terizla tuh bakal sakit banget. Jadi kita bakal melihat kira-kira apakah memang Terizlanya ini works untuk bisa menghabisi lawan. Karena gini, kelemahan Terizla adalah dari segi mobilitas Cipi, di mana Terizla tuh bakal lebih lambat untuk melakukan rotasi dibandingkan Hilda karena dia punya combat ritual ataupun memang Tams yang punya molten sight ketika dilempar ke depan movement speed ya bakal lebih kencang, plus Tams kan bisa langsung loncat-loncat. Benar, ini kayaknya keberatan Palu juga ya. Terizla kita tahu Palunya berat banget, that's why movement dan mobilitas suara Terizla benar-benar lamban di line of the. Tapi masuk ke fase bidding selanjutnya terlihat ada respect band dari hero Mikasa. Fanny lagi-lagi tidak boleh hadir, di mana setiap tim yang bertemu dengan Aura Phoenix pasti memban ke area Fanny dan tidak boleh hadir di line of dan juga Lilia yang ditutup. Ingat playstyle Lipi pada Ariel juga dengan Lilianya benar-benar ciamik. Kalkulasi resource yang ia miliki di area landing phase benar-benar perlu untuk diperhatikan dan diantisipasi, dan Hayabusa juga yang ditutup oleh Force Links untuk satu hero yang bisa digunakan oleh seorang Mikasa. Betul. Karena memang seperti kita tahu itu adalah hero-nya Lipi dan Angela yang kemarin juga sempat digunakan sama teman-teman dari Force Links. Gak boleh muncul karena combo Angela dan juga Link begitu mengerikan. Terutama kalau dia masuk ke Terizla juga itu bakal rese. Tapi lihat dari teman-teman EVOS-nya sepertinya udah mulai senyum-senyum ya. Kayak gitu, kayak ketebak gitu kan, kayak dari draftnya gitu. Mungkin mereka udah prepare, tapi lihat dengan adanya Lolita, otomatis Downing Light itu bisa banget ditahan sama Guardians of Bulwark. Benar sekali, masih bisa di-sustain damage yang masuk ke fase bidding epic selanjutnya. Sorry, dari sisi Aura Phoenix, mereka masih belum lihat junglernya Hellcurt kah dengan komposisi hero EVOS League yang masuk ke bagian dari strategi Aura Phoenix kembali di game kita yang pertama, atau mereka akan coba untuk secure area Karina. Ingat Karina juga masih terbuka untuk seorang Mikasa di game kita yang pertama melawan teman-teman EVOS Links, dan juga masih belum terlihat adanya God Lane. Sejauh ini Brody dari sisi Cloud juga masih terbuka, bahkan Clean masih open untuk bisa dijadikan God Lane dari Aura Phoenix. Tapi Brody yang langsung diambil karena dia punya corrosive strike ya untuk bisa menghentikan Link. Termasuk Hellcurt di sini juga bakal memberikan tempo yang cepat nih. Ini kan udah Kulis bilang dari awal bahwa Mikasa itu adalah jungler agresif plus Karamel juga jungler agresif. So Link versus Hellcurt, siapa yang bakal ngamanin poin snowball ini duluan? Dan hero terakhir yang diambil adalah Kagura. Hero ini benar-benar bisa memberikan mimpi buruk. Burst damage yang begitu besar kalau sampai ada yang off position dari Aura Phoenix. Oke, so this is it. Slipa hero untuk EVOS League dan juga 5 hero untuk Aura Phoenix. Di game kita yang pertama, siapakah yang memenangkan? Dan kalian yang ada di rumah jangan lupa untuk berikan dukungan buat teman-teman dari EVOS Links dengan hashtag EVOS Fans, dan juga untuk Aura Phoenix tentunya dengan hashtag Aura Fire di kolom komentar, karena sebentar lagi kita akan memasuki game kita yang pertama, Kolius. Yap, this is it. Game yang pertama di match yang kedua kita hari ini, Aura Phoenix versus EVOS Links. Masih ditemenin caster kesayangan kalian yaitu Combo, Kopi, Kolius, dan Cipi tentunya. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk kalian ingetin lagi yang mau nyari temen mabar, karena bentar lagi, bukan bentar lagi ya, udah hari badak sedunia. Kalian langsung aja download Lita, karena Lita adalah temen mabar kalian setiap saat. Yuk, dan Azumi yang mencoba untuk melakukan invasi. Hari ini tinggal satu badan terakhir, salah belok sepertinya. Langsung menggunakan combat ritual, lari terbirit-birit, ditambah sprintnya juga sudah di pop up. Headset ternyata dari Lipi bener-bener langsung headshot. Langsung terakurasi damage flame shotnya karya tubuh dari seorang Azumi yang mau pulang ke area belakang. Dia membuat first blood berhasil jatuh ke tangan anak-anak dari EVOS Links. Dan kini kita bisa lihat di mana dari kedua belah jungler berkutat terhadap jungle pattern yang ia miliki, baik dari Mikasa maupun juga dari Karamel di menit kita yang pertama kali ini.
Betul. Harusnya ini bakal menjadi keunggulan sedikit ya buat Lipi ngumpulin item demi itemnya. Terutama kan Kagura butuh COD Lightning. Ya. Supaya nantinya burst damage-nya baru kelihatan. Tapi, oh my god. Ini revenge strike, execution strike bener-bener membuat Bulat kali ini dibully habis-habisan sama Violet di freeze lane-nya. Bahkan 3-1 barang terakhir harusnya Bulat harus sedikit pulang. Azumi yang mencoba untuk mengganggu purple buff-nya. Retribution digunakan sama Karamel tapi dia belum level 4. Belum bisa menggunakan Tempest of Blade. Dimana Azuminya langsung dipukul-pukulin aja Deviant Sword walaupun sedikit di nerf. Tapi sepertinya udah mulai sekarat dari Azumi. Dan akhirnya Hilda pun dicucuk. Dan maka kita lihat juga Sesa udah mulai jadi bulan-bulanan. Dark Force dibuka begitu saja untuk melarikan diri. Tapi Karamel masih belum mau mundur. Cyclone A dioptimalkan untuk menghindari serangan. Begitupun juga dengan Cesa yang masih bisa mendenial pergerakan dari Karamel dan juga Turtle. Sudah terlihat spawn di area lane of down sebelah kiri hutan. Karamel dan juga kawan-kawan pun sudah mulai melakukan setup Turtle kita yang pertama. Tapi di area bawah, Bichel dan juga Pika terlihat independen kedua botlah gold lane kita dan masih belum terlalu signifikan war yang terjadi di area bawah. Karena Bijaya juga belum level 4, makanya dia belum bisa pakai Torn 4 memorinya. Set Downing Light dilepasin. Sayang sekali memang Karamel masih berhasil untuk menggunakan Retribution-nya. Walaupun itu lagi dikejar-kejar sama Hilda yang mencoba untuk menghalangi. Dan Bulat pun nge-zoning out ya. Supaya Violet dan juga Tal itu pulang, nggak masuk terlalu lama di jungle mereka. Iya sebenarnya. Tipis banget. Ini min satu jantung buat caster guys ya. Satu jantung lewat di pertengahan turret. Kena damage sangat untungnya keunggulan dari seorang Azumi bisa regen HP di area rumputan. Sehingga dirinya still survive dari pengejaran dan bahkan Tal masih cepat untuk kejar-kejaran. Dan ternyata dia lebih memilih untuk menurunkan niatnya dan Azumi masih bisa recall ke area belakang. Itu tuh caster jadi cemas kau deh. Gitu. Back sambil teriak-teriak suruh mundur Hildanya. Udah bahaya banget. Tapi ya udahlah ya dia masih bisa survive dan akhirnya mencari temponya kembali walaupun 2 point kill saat ini memang diungguli oleh Evo Slings. Dan ya inilah ya keuntungan sebenarnya dari Terizla di mana dia tuh bakal susah banget untuk di-gank karena tebel juga dari Terizlanya. Tapi lihat Azumi gak kapok, mencoba untuk melakukan invasi lagi. Power of Whiteness juga mulai dikeluarkan, tapi Azumi yang kali ini harus tumbang. Yes, ini udah mulai digagalkan ya di inisiasi Azumi. Beberapa kali, 3 kali terpick off bahkan dari Volley Zone dibuka begitu saja. Diadu dengan Corten Inferno yang dihentikan oleh seorang Bulat. Buat Violet terus mundur ke area belakang mengingat damage terkikis. Tapi Tampus of Blade dibuka di sebelah sisi bawah. Dark Force dibuka mengarahkan dirinya dan Sobat mengarahkannya satu hero dan bahkan tidak hanya 1-2 poin kill berhasil diambil seorang Karamel. 2 hero lain dari Phoenix ingin memberikan bala bantuan namun sayangnya tidak bisa membuat Cesa dan juga Azumi prefer untuk mundur ke area belakang Kolius. Well, movement dari Evo Sling sukses untuk mendapatkan 5 berbanding 0 poin kill dari Aura Fire. Bahkan Aura Phoenix. Dimana outer turret bottom lane-nya juga udah mulai dipukulin. Jangan ketawa kamu Pak Prosedur di belakang batuk kan. Kualat kan kamu ketawain orang tua ya. Baik. Dan ini membuat Aura Phoenix sudah dibilang merugi ya kok ya. Dan bahkan kini juga di area Tower Top udah mulai ada inisiasi lagi lanjutan dari Evo Slings untuk maju ke area Aura Phoenix dan bahkan Cesa mereka bisa bertahan untuk menerima dan menahan dealing damage yang diberikan oleh Karamel sehingga dirinya lagi-lagi tumbang di tangan kawan-kawan Evo Slings. Yes. Dimana objektif demi objektif benar-benar dikumpulkan. Dan ini harusnya udah enak banget bagi Karamel ya. 4 poin kill, Link-nya berhasil snowballing. Dan lihat Renner's Apathy langsung mulai dikeluarkan. Bijelnya harus sedikit mundur ke belakang karena satu badara langsung hilang. Downing Light connect tadi ke arah Lipi tapi dia masih punya shield dari payung yang masuk ke tubuh Kagura. Benar sekali, objektif shield energy turret pun sudah mulai hilang. Dan keunggulan bagi Evo Slings yang sudah mengembangkan objektif yang masih terbaut shield tersebut. Dan Azumi benar-benar gak mau pulang. Dia benar-benar mengganggu kembali pergerakan. Udah ada 4 hero yang dia ada. Belakang dari sisi Azumi membuat Azumi pun tumbang kembali 0-4-0. Inisiasi seorang Azumi benar-benar dipatahkan habis-habisan oleh Evo Slings. Dimana Karamel pun still survive dan berkontribusi cukup besar tentunya dengan adanya 5 poin kill yang berhasil Karamel kantongi di menit kita yang kelima kali ini. Swipe lane pun terjadi ya, dimana Pika dan juga Bulat udah mulai bersembunyi di rumputan. Molten Sight-nya dilempar menuju ke arah Pika. Balik mulai dipukul-pukulin lagi dan lihat
Downing Light bahkan dilepasin. Satu bandara terakhir, tapi Karamel langsung nge-backup. Inferno-nya juga langsung di pop up. Bulat mencoba untuk bertanding di sana rare rumputan. Sayang sekali Bulatnya tumbang tanpa bisa membawa Pika ke alam baka. Yes, Pika masih survive, tapi tidak ada yang penjaga terhadap objektif turret lagi yang ada di red top lane, membuat EVOS kembali bisa meruntuhkan objektif tersebut. Dan Aura Phoenix benar-benar sudah mulai mengalami kerugian yang cukup dalam. Loncat ke arah objektif turret yang ada di area middle, membuat Pika harus hilang. Di sisi lain, Azumi masih bersikeras untuk mencari di mana keberadaan batangnya dari seorang Karamel. Dia udah mulai berada di semak-semak, berusaha keras untuk bisa menghindari seorang Karamel, tapi belum dikeluarkan. Defense Sword menghujam karya tubuh dari seorang Azumi, buat Azumi lagi-lagi tewas di tangan seorang Karamel. Betul, itu benar-benar gila ya, karena Karamel udah dapetin 7 poin kill di menit yang ke-6. Makanya tadi dia berani banget untuk control situation, tapi lihat Pikanya pun maju dengan Wesker langsung ditembak dan menumbangkan Cesa di depan sana. Cesa yang coba ingin menyelamatkan objektif. Bulat. Babaknya bro harus tumbang, tapi Bulat versus everybody. 3 hero langsung mengarah ke area Bulat, coba untuk mulai menjalankan misi pelarian dengan mengaktifkan Curtain Inferno. Namun ternyata diri yang masih belum bisa menahan, membuat Bulat lagi-lagi harus tumbang di area top lane. Dan di sisi lain ada satu buah pedang khusus dikeluarkan. Surprise attack yang diberikan oleh Violet dan juga Lipi membuat Mikasa terkejut dan harus lenyap. Yes, itu definisi kecoa digeprek sendal. Ya kan, benyek langsung tadi di penalty zone ya kan, slebeo gitu. Membuat Mikasa bahkan gak bisa bergerak. 0-3-0 itu bukan merupakan berita yang baik bagi Hellcurt. Karena memang dia adalah hero yang snowballing. Dia butuh banget damage di early game, dimana nantinya dengan Deadly Stinger-nya itu bakal sakit banget. Tapi lihat, EVOS terlalu mengadidaya. Gold difference-nya semakin jauh di menit ke-7 ini. Walaupun di area bottom lane, Execution Strike-nya benar-benar dilempar. Revenge Strike, Bijal mencoba untuk kabur ke arah belakang. Tapi lihat Karamel sudah mulai mengintai di dinding. Deviant Sword langsung itu Bijalnya dihajar. Bahkan Tempest of Blade bergeser ke arah Cesa. Ada Yin yang overturn. Langsung dimajuin juga sama Charge Lolita. Karamel terlalu dalam. Terkena damage dari turret. Mikasa pun masih bisa kabur ke belakang. Yes, terkena damage yang diberikan oleh seorang Mikasa, membuat shutdown berhasil diterapkan atas Karamel di area bawah. Yang membuat dari sisi Links, kompensasi di ketahuan seorang Karamel langsung dibarkan dengan adanya satu buah objektif turret yang berhasil ia ambil di area bottom lane. Kini Violet coba untuk memberikan efek zoning out agar mereka bisa kembali untuk mensecure karya objektif turret yang ia inginkan. Dan bahkan dua hero Aura Phoenix udah mulai coba untuk pop up satu objektif gold, tentunya namanya lagi buka. Mulai dibuka lagi satu buah penalty zone yang disusul dengan area ini. Opportunity dibuka oleh seorang Lipi. Namun Aura Phoenix gak bisa menahan dealing damage yang diberikan, dan bahkan satu objektif turret yang ada di area middle pun lagi-lagi tumbang di tangan EVOS Links. Wow, ini benar-benar masih mencoba untuk diterusin lagi. Combat ritual bahkan dikeluarin. Bentar Azumi, gak ada kawan kau di depan situ. Kau maju, langsung dibalikin sama teman-teman dari EVOS Links. Dan bahkan Azumi pun langsung lari terbirit-birit ke belakang, membuang satu resource lagi, yaitu Sprint. Yes, Sprintnya diaktifkan untuk menghindari serangan. Lipi mengisi area rumputan, memberikan space terhadap Pika tentunya untuk menumbangkan kembali satu objektif. Outer turret atau inner turret yang tersisa kini. Aura Phoenix sudah kehilangan sebuah objektif turret, dan Deadly Stinger udah mulai masuk ke area tubuh dari seorang Violet. Tapi Violet masih bisa men-sustain damage-nya. Namun wave pindah berujung pergerakan Aura Phoenix di area bawah sudah mulai terlihat. 3 hero Aura Phoenix gak mau mengambil resiko, dia prefer untuk mundur. Tapi ada satu waspada Dark Pulse untuk misi pelarian, tidak bisa menyelamatkan seorang Cesa, membuat Cesa pun harus tewas di area bawah di tangan anak EVOS Links. Looking for another kill, di mana Ying Everton pun memberikan serangan kejutan karya Bulat, membuat Bulat pun harus tumbang. 2 hero Aura Phoenix harus hilang. Well, itu benar-benar movement dari EVOS Links udah terlalu cepat sih. Bahkan di sini Azumi udah gak bisa main sendirian lagi, nih damage-nya udah terlalu jauh. Lihat tuh, Execution Strike-nya juga mencoba untuk dilepasin, bahkan Karamelnya dengan cukup mudah menumbangkan seorang Hilda yang harusnya dia tuh tebel banget GP. Tapi lihat Pika dengan Wesker-nya coba langsung nyicil-nyicil aja ke Lord yang pertama, mencoba agar bisa mendapatkan objektif. Downing Light pun dilepasin, tapi lihat gak ada damage yang masuk ke teman-teman EVOS. Ya, banget ini udah free Lord dari sini lagi ya, karena udah gak ada lagi observasi. Kesenjangan sosial juga sudah mulai terlihat, mengingat dari segi gold yang udah di-lead oleh teman-teman dari EVOS Links. Tengah dari mapping juga sudah mulai dikuasai juga oleh teman-teman dari EVOS Links. Kini Aura Phoenix harus mulai memikirkan cara untuk mendefense high grounds yang mereka miliki, memanfaatkan Cesa tentunya yang ada di area line up mereka, dan bahkan 0-4-1 yang harus diamani oleh seorang Cesa, membuat Cesa sulit untuk catch up dengan mid lane-nya teman-teman dari EVOS Links. Nah ini dia ya, dari segi item build, udah ada Enchanted Talisman dan Clock of Destiny yang diambilkan sama Cesa. So belum ada damage penetration, itu yang membuat Downing Light-nya damage-nya belum terlalu sakit. Sedangkan kalau dari Mikasa itu sendiri udah ada Hunter Strike dan Malefic Roar yang memang belum gitu cukup untuk menghajar karakter Isla yang udah tebel banget. Dominance Ice, Bloodlust X,
ditambah lagi ada Blade Armor. Tapi lihat sekarang, Bijal, Tempest of Blade sudah mulai digunakan. Tempest Bijal pun gak bisa langsung bertahan, bahkan jadi overturn langsung menuju ke arah Cesa. Dari 3-1 Badara terakhir masih bisa survive, karena Hazuminya benar-benar loncat masuk lini belakang. Tapi lihat di mid lane-nya, ternyata dari seorang Violet hampir saja menumbangkan base middle turret dan bahkan top base turretnya. Kali ini sudah hancur GP. Ya benar banget, Bulat coba untuk mulai menahan dari sisi ulatnya agar tidak langsung masuk ke area Hydra base dan Black Color Phoenix. Tapi middle turret base-nya udah akan menjadi momok utama dari teman-teman Reinforced Links. Manfaatkan kekosongan untuk 3 area penjagaan turret dari Aura Phoenix membuat mereka harus kehilangan base turretnya kembali. Sudah tidak ada lagi penjagaan terhadap base. High ground check di Black Aura Phoenix membuat dari sisi Aura Phoenix harus kembali berhati-hati. Wave dan puncak pergerakan sudah mulai hadir. Dark Devil sudah mulai diaktifkan. Sudah saja lebih presiden terbuka lebar. Reinforced Links berhasil mengamankan game kita yang pertama kali ini. Wow. One-sided game Ya. dipersembahkan oleh EVO's Lynx. Yap. Mereka berhasil memenangkan gamenya dengan cukup cepat bisa dibilang ya, walaupun dengan adanya satu Lord. Tapi Aura Phoenix benar-benar di pressure habis-habisan. Bahkan Karamelnya diberi makan terus-terusan. Bukan berarti dari Aura Phoenixnya nge-feed atau melakukan feeding. Tapi memang rotasi dari EVO's Lynx terbukti lebih efisien dibandingkan Aura Phoenix yang membuat Karamelnya kenyang untuk mendapatkan point kill. Iya sih, beberapa miscalculation dari sisi Azumi juga ya. Ketika dia beberapa kali harus tumbang, dia masih tetap